Halo dan apa kabar teman-teman semua. Kita kembali di teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Kali ini kita akan belajar tentang komponen kelistrikan yang ada pada mesin cuci 2 tabung. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang awam tentang kelistrikan atau elektronik, atau teman-teman yang sedang belajar tentang kelistrikan atau elektronik. Dan untuk teman-teman yang sudah mahir untuk permasalahan seperti ini, mohon dukungannya saja supaya semua ini menjadi bermanfaat. Simak terus video ini dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan simak, jangan sampai gagal paham. Kita mau pelajari yang mana dulu? Ada dinamo pencuci, dinamo pengering, kapasitor, dan juga timer. Kita pelajari yang dinamo pencuci ini dulu saja. Ini dinamo pencuci dan kita akan pelajari dinamo yang ini dulu. Pada umumnya sebuah dinamo untuk mesin cuci itu mempunyai 3 buah kabel yang warnanya itu bervariasi, dan tentunya kita membutuhkan datanya. Data itu ada di sini. Ada dinamo baru, tentunya ada stiker yang menempel pada bodi. Di sini ada gambar untuk merangkai kabelnya, juga ada spesifikasinya, ada keterangan kapasitor yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, kalau kita lihat menggunakan skema yang sederhana dinamo mesin cuci, untuk skemanya seperti ini. Stiker yang ada di sini, ini kalau kita lihat itu skemanya seperti ini. Ada 3 buah kabel. Kalau di sini ini kabelnya ada tertulis di sini biru, kemudian abu-abu, dan kuning. Ketiga kabel ini yang akan tersusun ke rangkaian pada mesin cuci. Skema spoolnya itu seperti ini. Ada spool utama dan ada spool untuk starter. Yang atas ini spool utama, yang bawah spool starter. Kemudian kabel biru yang ini itu ada di sini. Sedangkan kabel abu-abu dan kuning itu ada di sini. Abu-abu, kuning. Ini akan terhubung ke jalur listrik, dan yang ini akan ke jalur listrik juga. Tapi untuk yang abu-abu dan kuning itu melalui timer pencuci tentunya, dan akan bergerak memutar ke kiri atau ke kanan secara bergantian. Kenapa bisa demikian? Karena untuk dinamo pencuci, karena dia harus berputar ke dua arah, ke kiri dan ke kanan, susunan untuk ini spoolnya, spool utama dan spool starter itu susunannya sama. Jadi jumlah lilitannya sama, diameter kawatnya sama. Terus pemeriksaannya bagaimana? Yang pertama, kita pastikan dulu kumparan ini terhubung, tidak putus. Caranya bagaimana? Kita harus mengukur pada ini, ujung pada kumparan utama kita ukur, dan juga ujung ke kumparan starter itu harus terhubung, tidak putus. Seandainya tidak putus, itu pun tidak menjamin kalau dinamo ini kondisinya bagus. Bisa jadi tidak terputus karena kondisinya short atau hubung singkat. Jadi yang lebih pokok, antara kumparan ini harus masuk ke bagian kabel yang ini. Kalau kita ukur itu harus ada resistansi. Demikian juga ketika ukur pada ini kumparan yang satunya, harus ada resistansi, dan resistansinya itu kalau diukur sama. Kita praktekkan pada dinamo ini. Dinamo ini ada 3 buah kabel.
sesuai urutan. Ini terhubung ke listrik dan ini kehubung ke timer. Kalau kita ukur, masing-masing ini harus terhubung. Kita gunakan multitester. Perhatikan jarum, terlihat nggak ya ini jarumnya. Kalau kita ukur dari kabel biru yang terhubung langsung ke listrik dan ke kuning, itu harus bergerak ya. Ini Kak, jarumnya terlihat bergerak. Kemudian ke abu-abu pun, biru abu-abu juga bergerak. Tapi ini belum menjamin karena kita belum tahu apakah ini short atau tidak. Tentunya kita harus mengukur resistansinya. Kita gunakan meter digital. Sekarang kita akan ukur dengan multitester digital untuk melihat resistansinya, apakah short atau tidak. Salah satu kabel saya hubungkan ke kabel biru seperti ini terhubung ke listrik langsung, dan yang ini yang ke timer. Kita lihat resistansinya harus ada, dan karena ini dinamo pencuci, resistansinya kedua kumparan harus sama. Ini kita ukur ada berapa resistansinya, 9 ohm kabel biru dan abu-abu. Kalau saya pindah ke kabel yang kuning, jadi biru dengan kuning, saya ukur ini ada 26 ohm. Bisa dipastikan dinamo ini rusak, karena untuk dinamo pencuci kalau kita ukur resistansi, kedua kumparannya resistansinya sama. Kita akan coba bandingkan dengan dinamo pencuci yang ini. Yang ini saya geser. Kita bandingkan dengan dinamo pencuci yang kondisinya baru dan bagus. Kita lihat dulu keterangan di sini. Di sini keterangannya kabel berwarna biru, merah, dan kuning. Biru, merah, dan kuning. Biru terhubung ke listrik dan merah dan kuning ke timer. Kita akan perbandingkan resistansinya. Biru terhubung ke listrik, saya hubungkan ke ini salah satu probe multitester. Kemudian probe satunya akan saya hubungkan ke ini, kabel merah dan kuning, kabel yang menuju ke timer. Kita lihat resistansi pada multitester. Biru ke merah dulu, ini terukur 41 ohm. Biru ke kuning, ya ini 42. Saya ulangi, ya berimbang kan ya. Ini resistansinya berimbang, berarti ini kondisinya bagus. Dan kalau saya mengukurnya merah ke kuning, maka saya akan mendapatkan penjumlahan merah kemudian kuning. Saya mendapatkan resistansi 83 ohm. Penjumlahan dari resistansi yang tadi 40 berapa tadi, 40 berapa dan 40 berapa, saya mendapatkan ini. Berarti ini kondisinya bagus, dan akan lebih mantap lagi jika ini kita coba menggunakan listrik. Jadi kita tambahkan kapasitor. Ya, ini dinamonya berputar. Untuk arah putaran yang sebaliknya, kita tinggal memindahkan ini. Kalau awalnya kabel kuning, sekarang kita ganti yang kabel merah. Kita hubungkan, maka dinamo akan berputar ke arah yang sebaliknya. Putaran arahnya berbalik dari yang tadi.
Sekarang kita ke dinamo pengering. Prinsipnya sama dengan dinamo pencuci. Contoh dinamo pengering seperti ini, hanya ukurannya yang lebih kecil, dayanya lebih kecil. Penggunaan kabelnya sama dan tentunya skemanya pun sama, hanya sedikit berbeda. Kalau kita gambarkan dengan sederhana seperti ini. Untuk dinamo ini stiker sudah tidak ada, tapi gambarnya seperti ini. Pada dinamo pengering dia akan berputar hanya satu arah, berbeda dengan dinamo pencuci yang berputar dua arah. Nah, karena berputar satu arah saja, maka kumparan yang ada pada dinamo ini tentunya berbeda. Di sini ada kumparan utama dan yang ini kumparan starter. Tentunya kumparan ini berbeda. Kumparan utama mempunyai kawat yang lebih besar diameternya, sementara kumparan starter diameter kawatnya lebih kecil. Kemudian karena satu arah, dia hanya mengeluarkan dua kutub saja seperti ini, dan ini akan terhubung langsung ke listrik, dan yang ini akan ke timer. Kabelnya ini, kalau kita gambarkan, kabel ini adalah biru, kemudian ini merah dan kuning, sama seperti dinamo pencuci. Di sini biru, kemudian kalau yang ini di sini merah dan di sini kuning seperti ini. Hanya digunakan dua kutub saja untuk menghasilkan putaran satu arah. Kita akan ukur untuk resistansinya. Karena dinamo yang ini rusak, saya akan mempraktekkan dengan dinamo yang bagus ini. Ini dinamo masih baru, kabelnya berwarna putih, kuning, dan merah. Tapi kita lihat dulu keterangan yang ada pada stiker. Di sini ada gambar kabel putih itu terhubung ke listrik. Jadi kabel putih, kalau dalam gambar ini, maka akan saya tulis di sini putih, kemudian yellow dan red. Ini kuning dan ini merah seperti ini. Nah, jika kita terapkan pada rangkaian sederhana ini, maka kabel putih berada di sini, kemudian kabel merah berada di sini, dan kabel kuning berada di sini. Jika kita ukur resistansi dari putih ke merah, maka kita akan mendapatkan resistansi lebih kecil dari pada kumparan putih ke kuning. Kita akan ukur dengan multitester. Ini kabel putih. Kabel putih akan saya hubungkan ke salah satu probe seperti ini. Kemudian probe yang satunya akan saya hubungkan ke yang merah. Berapa resistansinya? Kita lihat ini 86,8. Kemudian saya akan pindahkan ke yang kuning, yaitu yang ini. Maka ini resistansinya harus lebih besar. Ini terukur 123 ohm. Tapi jika kita mengukur merah dan kuning, maka akan mendapatkan resistansi yang merupakan penjumlahan. Merah dan kuning, saya akan mendapatkan resistansi yang lebih besar lagi karena ini penjumlahan. 215 ohm penjumlahan dari putih ke merah dan putih ke
kuning. Tapi untuk lebih jelasnya akan kita coba menggunakan listrik. Kita akan tambahkan kapasitor dan kita lihat kapasitor di sini 5 mikro. Ini kapasitor 5 mikro akan saya pasang sesuai dengan keterangan pada stiker. Ya, ini dinamo berputar arahnya ke kiri sesuai dengan gambar. Kemudian ada hal lain lagi yang perlu kita perhatikan. Kita harus mengukur kabel ini, pastikan kabel-kabel ini tidak terhubung ke bodi. Perhatikan ini multitesternya, pastikan tidak ada hubungan ke bodi, karena kalau terhubung ke bodi berarti ini nanti akan bodinya ada aliran listrik. Itu penting karena itu berbahaya. Sekarang kita ke bagian timer. Ini timer pencuci dan ini timer pengering. Kita ke timer pencuci dulu. Timer pencuci bentuknya seperti ini. Ada kabel. Ini timer pencuci dengan 3 buah kabel. Ada yang 5 kabel, ada yang 7 kabel. Untuk yang 3 kabel seperti ini hanya berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik dan mengalihkan putaran ke kiri dan ke kanan. Cara pengecekan untuk timer pencuci seperti ini bagaimana? Kita akan praktekkan, tapi saya akan gunakan yang baru saja karena ini kabelnya habis dimakan tikus. Saya gunakan timer yang ini saja. Ini kondisinya baru dan tentunya bagus. Ini timer paling sederhana dengan 3 kabel. Untuk memastikannya, yang pertama kita putar dulu saja untuk mengetahui. Ya, ini pastikan timer ada suara berderik seperti ini. Ini menandakan pegas dan roda-roda giginya masih bekerja. Kemudian untuk mengetahui timer ini berfungsi atau tidak, kita akan ukur. Kita gunakan multitester. Ya, di sini ada kabel coklat, kemudian kuning dan merah. Kabel coklat ini akan terhubung ke tegangan listrik dan kabel yang ini kuning dan merah akan terhubung ke dinamo. Untuk mengukurnya, meter dalam posisi ohm, salah satu probe saya tempel di kabel coklat dan probe lainnya akan saya tempel ke kabel yang lain. Ini kabel coklat dan merah terhubung tadi, sekarang terputus, berarti berpindah ke kabel kuning. Ini nanti kuning akan terputus, ya. Sekarang akan berpindah ke kabel yang merah. Selanjutnya akan terputus dan demikian seterusnya. Ini tentunya akan menggerakkan dinamo pencuci untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Pada intinya, tegangan yang masuk pada kabel coklat akan dialirkan ke kuning atau ke merah secara bergantian, hanya seperti itu saja. Kemudian untuk timer pengering seperti ini, caranya sama, itu kita putar dulu, tapi saya akan pakai timer pengering yang masih bagus. Ini timer pengering kondisinya bagus dan baru. Kalau yang ini tadi sudah rusak, sudah karatan, dan kabelnya pun sudah dimakan tikus. Ada 2 buah kabel di sini. Yang pertama kita putar dulu. Kita pastikan timer mau berputar.
pastikan ada suara berderik seperti ini, tandanya ini berputar. Kemudian kita ukur kedua kabel ini harus terhubung ya, seperti ini terlihat terhubung, dan ini nanti akan terputus ketika timer sudah berada pada posisi 0. Ini kita pindah ke 0, ibaratkan sudah habis putarannya, maka ini akan terputus. Hanya seperti itu saja. Sekarang kita ke kapasitor pada mesin cuci 2 tabung. Ketika kapasitor itu masih bawaan pabrik, biasanya berbentuk seperti ini. Satu buah tabung berisi 4 buah kabel. Nah, sebetulnya kapasitor bentuknya tidak hanya seperti ini. Ada yang seperti tabung, hanya 2 kabel, tapi ada juga yang berbentuk kotak 2 kabel. Sebetulnya sama. Ini kapasitor 1 tabung dengan 4 kabel. Ini sebetulnya berisi 2 buah kapasitor yang disusun menjadi satu. Di sini tertulis 4 mikro 450 volt dengan kabel grey brown, jadi abu-abu dan coklat. Kemudian 10 mikro 450 volt dengan kabel yellow, jadi kuning dan kuning. Jadi untuk kabel yang ini abu-abu dan coklat, ini adalah kapasitor 4 mikro, sedangkan yang kuning ini adalah kapasitor 10 mikro. Nah, apakah ketika salah satu dari kapasitor ini rusak harus kita ganti semua, atau bisa kita ganti salah satu? Tentunya bisa. Misalnya yang rusak adalah yang 10 mikro, kita bisa mengganti dengan kapasitor yang seperti ini. Hanya satu kapasitor saja, cuma 2 kabel, bisa kita gunakan untuk mengganti. Tentunya untuk kapasitor yang ini kabelnya kita lepas, jadi kita ganti menggunakan yang ini. Nah, kerusakan kapasitor itu apa? Kapasitor itu rusak, short, atau open, atau kapasitasnya menurun. Short dalam arti terjadi hubung singkat di dalamnya. Kemudian open artinya putus jalur di dalam dan kapasitasnya menurun. Tapi kebanyakan pada mesin cuci kapasitor itu kapasitasnya menurun. Nah, bagaimana kita mengetahui kapasitas dari kapasitor itu menurun? Saya akan coba praktekkan. Ini kapasitor 10 mikro 450 volt. Akan saya ukur menggunakan multitester. Kita akan memperhatikan seberapa jauh jarum ini akan bergerak, itu menunjukkan kapasitasnya. Itu seandainya kita tidak mempunyai alat ukur kapasitor. Saya akan coba ukur yang ini 10 mikro, satu kabel saya tempel dengan probe hitam, satu kabel saya tempel dengan probe merah. Saya tempelkan, bergerak sampai di sini. Saya balik dulu untuk mengosongkan. Sekarang saya ulang, bergerak sampai angka 4. Saya balik lagi, bergerak sampai angka 4. Saya akan bandingkan dengan kapasitor yang kondisinya baru. Ini 10 mikro 450 volt. Saya bandingkan dengan kapasitor baru. Ini 10 mikro 450 volt dan 4 mikro 450 volt. 10 mikro kabelnya red dan yellow. Ya, ini 10 mikro. Kita bandingkan seberapa jauh jarum akan bergerak. Perhatikan, bergerak sampai ke angka 5. Saya tukar sampai ke angka 5. Kalau yang tadi sampai di angka 4.
berarti kapasitasnya sudah menurun untuk kapasitor yang ini tadi. Ini kapasitor lama, kapasitasnya sudah turun, sedang ini kapasitor baru, masih bagus tentunya. Ya, demikian tadi caranya, hanya sederhana. Kita telah belajar tentang dinamo, tentang timer, dan tentang kapasitor. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Bila teman-teman menyukai video ini, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentar-komentarnya.